Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sama berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih disempatkan untuk bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang haji, ya, yaitu pada satu pasal yang berjudul pasalnya adab-adab kebatinan dan rahasia-rahasia haji. Ya, adab-adab kebatinan dalam haji dan rahasia-rahasianya. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Ibnu Qudamah mengatakan, "I'lam annahu la wusula ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infiradi li khidmatihi." Ketahuilah bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dia memfokuskan dan mengkonsentrasikan dirinya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau kita betul-betul ingin sampai kepada rahmat Allah, ya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, ya kita bisa mendapatkan ampunannya, ya eh, karunia-Nya dan seterusnya, itu semua tidak bisa terwujud melainkan kita betul-betul eh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ar-ruhbanu yanfariduna fil jibali talaban lil unsi billahi. Ya, dahulu orang-orang para pendeta atau para rahib-rahib dari agama Nasrani terdahulu ketika mereka ingin maka mereka pun melakukan uzlah namanya, menyepi, berada di pegunungan-pegunungan atau mereka menyendiri di gunung-gunung. Itu tujuannya adalah untuk mencari agar dia bisa dekat kepada Allah, agar dia merasa damai bersama dengan Allah dalam kesepian atau kesendiriannya itu. Itu para rahib-rahib, ya, terdahulu. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita eh, cara yang lain sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'alal hajja ruhbaniyatan li hadhil ummah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah haji itu sebagai ibadah eh, ibadah apa namanya? Ibadah fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Jadi umat Rasulullah SAW Allah berikan satu ibadah yang dengannya kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah haji. Kenapa? Nanti kita akan nanti lewati ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab ini tentang rahasia-rahasia dari manasik-manasik yang jamaah haji lakukan itu. Iya. Jadi di antara adab-adab batiniyah dalam pelaksanaan ibadah haji itu disebutkan dalam kitab ini adalah
an yakuna khaliyan fi hajjihi min tijaratin tusghilu qalbahu wa tutarriqu hammahu. Hendaklah orang yang melaksanakan ibadah haji itu untuk tidak sibuk melakukan jual beli atau berdagang. Ya, karena berdagang ini pada saat ibadah haji itu akan menyibukkan dia, akan membuat dia tidak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab-adab yang yang perlu diperhatikan ya. Meskipun hukum asalnya boleh-boleh saja dia berjualan, hanya saja dikhawatirkan kalau dia disibukkan dengan jualannya dalam ketika dia dalam melaksanakan ibadah haji itu, jangan sampai dia tidak konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia hendaknya dia tidak melakukan apa namanya jual beli pada saat melaksanakan ibadah haji? Liyajtami' ala taatillah. Ya, agar dia bisa apa namanya? Agar dia bisa fokus untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia lebih apalagi lebih concern lagi dalam beribadah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaklah dia ketika berlaksanaan ibadah haji itu rambutnya dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan yang cukup kusam ya, begitu juga pakaiannya juga ya yang begitu apa namanya yang barangkali yang tidak penampilannya bukan penampilan seperti orang yang pergi ke pesta dan seterusnya, ya tidak berhias dan seterusnya ya. Ya coba kita perhatikan ya, ketika orang melaksanakan ibadah haji itu lihat ya, pakaiannya cuma pakaian ihram saja ya, pakaian ihram saja, pakaian putih saja, boleh jadi pakaian ini berdebu dan seterusnya. Tapi itulah salah satu apa namanya adab ya dalam pelaksanaan ibadah haji itu dalam keadaan yang tidak begitu mewah kita punya pakaian ya. Coba bayangkan tidak ada yang memakai jas, tidak ada yang memakai apa namanya pakaian-pakaian yang mewah, pakaian hanya pakaian apa namanya pakaian ihram saja ya, sama seperti pakaian kain kafan itu yang harganya cuma berapa saja. Itulah bentuk bahwasanya kita ini betul-betul fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menunjukkan bahwasanya manusia itu sama di hadapan Allah. Apakah dia seorang presiden kah, seorang menteri kah, seorang raja kah, rakyat biasa kah, orang kaya, orang miskin, semua di hadapan Allah sama, yaitu memakai kain kafan dan kain ihram yang berwarna putih itu, dan tentu saja boleh saja kain ihram itu kotor misalnya dan seterusnya, berdebu dan seterusnya, boleh jadi rambutnya juga barangkali berdebu dan seterusnya ya, tetapi itu tidak menyurutkan bahwasanya hal itu sebenarnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ketika melaksanakan ibadah haji itu hendaknya tidak meninggalkan untuk tidak menggunakan kendaraan. Ya, tidak menggunakan kendaraan kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur, maka hendaklah apa namanya memakai kendaraan. Tetapi selama tidak ada uzur maka dilakukan dengan berjalan kaki. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla yubahi bil hajjil malaikata fayaqul undur ila ibadi atuni syu'zan ghubaran fi kulli fajin amik tushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, ini hadis sahih ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang selainnya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di hadapan para malaikatnya. Maka Allah mengatakan, lihatlah wahai malaikat hamba-hambaku yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka telah mendatangi aku dalam keadaan rambutnya yang kusam, bajunya yang berdebu dari segala penjuru yang sangat jauh, dan saya bersaksi di hadapan kalian bahwasanya saya telah mengampunkan, saya mempersaksikan kepada kalian bahwasanya saya telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di hadapan para malaikatnya. Ya, dan Allah mengatakan bahwasanya meskipun para jemaah ini datang dengan rambut yang kusam, barangkali yang berdebu, ya, yang pakaian juga berdebu ya, yang berjalan kaki dan seterusnya, tetapi semata-mata untuk
menyambut seruan Allah, panggilan Allah, mentaati Allah Subhanahu untuk lebih fokus beribadah kepada Allah, butuh pengorbanannya kepada Allah, harta dan dirinya, maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini luar biasa ya, tentang keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa qad sarrafa Allah Ta'ala baitahu wa 'azzamahu wa nasabahu maqsadan ibadi. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan rumahnya yaitu Baitullah yaitu Al-Ka'bah dan mengagungkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Ka'bah itu sebagai tempat beribadah bagi hamba-hambanya. Ya, jadi Ka'bah ini Allah pilih, atau Al-Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, Allah memilih sebagai tempat destinasi tujuan seluruh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sekitar Ka'bah itu atau di sekitar Al-Masjidil Haram itu sebagai tanah haram. Jadi Makkah itu dikatakan sebagai tanah haram. Ya, artinya orang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dosanya begitu besar jika manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa di tempatnya tersebut. Ya. Kenapa sekeliling atau Mekah itu menjadi tanah yang haram? Karena di dalamnya ada Ka'bah, ada Al-Masjidil Haram. Karena kemuliaan Ka'bah itu sehingga Mekah itu menjadi mulia juga. Iya, Mekah menjadi agung ya, karena ada di situ adalah keagungan daripada Ka'bah itu, karena Ka'bah sebagai pusat kiblat kaum muslimin yang mana mereka beribadah, melaksanakan tawaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Begitu juga Allah SWT menjadikan Arafah, ya Arafah ya, tempat kaum muslimin wukuf di Arafah sebagai halaman, ya tempat untuk kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Arafah itu adalah al-hajju Arafah. Artinya sahnya haji itu jika kaum muslimin itu wukuf di Arafah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan perkataannya, wa'lam anna fi kulli wahid min af'alil haji tadhkiratan lil mutadzakkir wa ibratan lil mu'tabir. Ketahuilah bahwasanya pada setiap dari manasik-manasik haji ya, atau rangkaian ibadah haji itu ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan ibroh, nasihat bagi orang yang mau mengambil yang mau ambil nasihat. Ya, kalau kita ingin betul-betul merenungi tentang apa maksud daripada rangkaian ibadah haji, ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ada namanya mabit dan seterusnya, yang melontar jumroh dan seterusnya, itu semuanya ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita bisa petik kalau kita ingin betul-betul merenunginya. Ya, di antaranya adalah an yatadzakkar bi tahsilil zadi zalal akhirah min al-amal. Hendaklah seorang itu untuk mengingat perlunya membekali diri kita terhadap bekal menghadapi kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini kan membutuhkan bekal ya. Ya, membutuhkan dana dan seterusnya, makan dan seterusnya. Begitu juga kita harus mengingat bahwasanya di hari akhirat kita pun juga harus membutuhkan bekal kembali kita dengan membawa amal-amal yang amal-amal yang banyak, amal-amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar an takuna a'maluhu fasidatan min ar-riya' wa sum'ah fala tushibhu wa la tanfa'uhu. Ya, maka hendaklah dia untuk waspada, jangan sampai amalannya itu timbul riya atau ingin didengar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ingin dilihat apa yang dia lakukan. Maka hindarilah dari hal-hal yang bisa membuat seseorang itu riya. Karena jika dia riya, maka tidak ada manfaatnya ibadah yang dilakukan. Ya, seperti misalnya makanan yang rusak, ya makanan yang basah itu itu akan rusak jika dibawa pada seseorang yang ingin melakukan safar yang jauh, maka makanan yang basah itu akan rusak. Ya, maka makanan yang basah itu akan rusak. Ya, ini artinya perumpamaan saja, perumpamaan saja. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Artinya jangan sampai amalan kita riya, itu akan merusak segala apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Iya, jika ya kemudian ya maka jika seseorang itu
Jika seseorang itu misalnya tadi ya dia sudah berharap makanannya itu dia mau konsumsi, tapi karena rusak maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga ketika kita sudah butuh kepada amalan itu, tapi karena amalan itu adalah amalan riya, maka Allah tidak Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada kita, maka kita pun menjadi orang yang merugi. فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. Apabila seorang sudah meninggalkan kampung halamannya, ya, lalu dia masuk ke sebuah apa namanya padang pasir, lalu dia menyaksikan tentang apa namanya melihat tentang keadaan-keadaan dalam perjalanan itu, ada yang menanjak, ada yang menurun dan seterusnya, maka hendaklah dia mengingat ya bahwasanya kelak dia akan meninggalkan dunia itu ya dan masuk ke dalam alam kubur, lalu dia akan sampai kepada terminal-terminal hari akhirat kelak, nanti ada namanya padang mahsyar, ada namanya hari perhitungan dan seterusnya. Dia akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan terjadi nanti pada hari akhirat kelak itu yang dia harus hadirkan dalam dirinya, bahwasanya dia akan tinggalkan kampung halamannya, dia akan berjalan, ya apalagi zaman dahulu ya belum ada mobil, belum ada pesawat, ya belum ada kapal, yang ada cuma jalan kaki, naik unta dan seterusnya, maka dia akan melewati padang pasir, pegunungan dan seterusnya, lembah-lembah. Begitu juga dia ketika itu dia mengingat kelak nanti dia akan meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam kubur, setelah itu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian namanya hari padang mahsyar, berkumpul semua manusia, nanti ada namanya hari penimbangan amal, penghitungan amal, lalu ada namanya meniti jembatan dan seterusnya, itu semua dia hadirkan dalam dirinya ketika dia meninggalkan kampung halamannya untuk pergi melaksanakan ibadah haji yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Di antara adab yang lainnya adalah an yatadzakkar waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabihi. Ya, tidak labisal muhrim al-ihram labisa. Jadi ketika seorang itu orang yang melaksanakan ihram itu memakai pakaian ihram, pakaian putih-putih, maka dia hendaklah dia sadar maksudnya kelak dia akan memakai juga pakaian kafan. Ya, pakaian kafan ketika dia meninggal dunia maka dia akan dikafankan dengan pakaian yang putih. Wa annahu sayalqa rabbahu ala zayyi mukhalifi li zayyi ahli dunia. Ya, dan dia harus menyadari dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji itu, dia akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pakaiannya itu akan ya pakaian ihram itu tentu berbeda dengan pakaian-pakaian orang-orang yang tidak melaksanakan ihram, yang memakai jas lah, memakai pakaian-pakaian yang serba mahal dan seterusnya, maka ketika melaksanakan ibadah haji dia akan berbeda dengan pakaian-pakaian orang-orang para penduduk dunia. Wa idza labba falyastahdir bitalbiyati ijabat Allah. Nah, apabila dia bertalbiyah, labbaik ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan dan Allahumma umratan dan seterusnya, maka hendaklah dia menghadirkan bahwasanya dia sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti labbaik itu Allah labbaik Allahumma labbaik itu artinya kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wal yarjul qabula wal yakhsha adam al ijabah. Hendaklah seseorang itu yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu dia mengharapkan agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadahnya. Wa kadzalika idza wasala ila al-haram yanbaghi an yarju al-amna min al-uqubah. Begitu juga ketika dia sampai ke Al-Masjidil Haram, ke tanah haram di Mekah, maka hendaklah dia berharap mendapatkan rasa aman, yaitu aman daripada hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakhsha alla yakuna min ahlil qurb, dan hendaklah dia takut agar dia bukan termasuk orang-orang yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah, ya padahal kita sebenarnya eh, jauh dari Allah, tapi kita merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sepantasnya. Tapi kita mesti merasa takut tatkala kita melakukan satu amal-amal keburukan.
Ghairu annahu yanbaghi an yakuna roja ghaliban. Hanya saja seseorang itu tetap lebih mendahulukan pengharapannya daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ampunan Allah, rahmat itu lebih luas daripada hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal karam amim. Karena pengampunan Allah, kedermawan Allah itu meliputi segala-galanya. Maka disebutkan inna rahmati wasi'at kulla syai', ya sebagaimana disebutkan sesungguhnya dalam eh, sesungguhnya rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatunya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya rahmat Allah itu mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa haqquz zair mar'iyun, maka haknya orang yang berziarah ke Baitullah itu akan dijaga oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara adab yang lainnya adalah idza ra'aital baital haram istahdar azamatu fi qalbihi wa syakara Allah taala ala tablighihi rutbatal wafidina ilaihi. Apabila dia sudah sampai ke Mekkah dan melihat Al-Baitul Haram yaitu Ka'bah, ya, dia sudah melihat Ka'bah, maka hendaklah dia menghadirkan tentang keagungan dalam hatinya Ka'bah tersebut dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan langkahnya menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wal yastashir azamat tawaf, hendaklah dia menghadirkan tentang keagungannya, kemuliaannya orang melaksanakan tawaf. Fa innahu shalah, karena tawaf itu adalah sama dengan ibadah salat. Wa ya'taqid inda istilamil hajar annahu mubai' lillahi ta'ala ala ta'atihi. Hendaklah dia meyakini ketika dia menyentuh atau memegang hajar aswad atau mencium hajar aswad, bahwasanya dia sedang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhummu lidzalika azimatahu 'alal wafa bil bai'ah, dan hendaklah dia menguatkan azimanya, tekadnya untuk menunaikan baiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatadzakkar bi ta'alluq bi astaril Ka'bah wal iltisaq bil multazam lujal muzib ala sayyidihi wa qurbil muhib. Hendaklah dia mengingat ketika dia menyentuh daripada kain-kain Ka'bah itu dan dia merapatkan badannya ke multazam, maka dia hendaklah dia menyadari bahwasanya dia sedang sedang menyandarkan dirinya sebagai orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya kepada zat yang mencintainya. Yaitu merupakan ya rahasia-rahasia haji yang perlu kita pahami semua ya. Kenapa ada namanya tawaf, kenapa ada namanya kita berdoa di multazam dan seterusnya. Itu tujuannya adalah bahwasanya kita ini sangat butuh kepada bantuan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang lainnya, idza sa'a baina as-safa wal mar'a yanbaghi an yumassilahuma bi kaffaitai al-mizan wa taradduduhu bainahuma fi arsatil qiyamah. Apabila seorang itu melaksanakan sa'i dan umrah, maka hendaklah dia menyadari bahwasanya dia akan kelak nanti akan berjalan di akan berada di sebuah timbangan. Akan berada di sebuah timbangan nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan timbang semua nanti amalan-amalan manusia. Begitu juga manusia nanti akan meniti namanya jembatan, ya, dan manusia juga nanti akan melewati, ya, artinya akan berada di padang atau di hari akhirat kelak itu di tempat-tempat yang sangat membutuhkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Au taraddudul abad ila babi daril mulk, ya, al-malik, ya, atau seperti dia menyadari bahwasanya ibaratnya dia sedang berada di pintu rumah daripada sang raja. Ya, coba kita bayangkan ya, kalau kita berada di depan pintu sang raja, pasti kita selalu mengharapkan kebaikan sang raja itu. Sama juga kita ketika kita berada di mana melaksanakan Shafa dan Marwah, sebenarnya kita sedang mencari daripada ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izharan li khulusi khidmatihi, untuk menampakkan keikhlasan kita dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'al mulakhadha bi ain rahmati wa ta'man fi qadhi hajatihi, dengan mengharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan senantiasa kita berharap untuk Allah menunaikan segala hajat-hajat kita. Itu namanya
adab-adab ketika kita atau rahasia-rahasia kebatinian, rahasia-rahasia batiniah dalam melaksanakan ibadah sa'i. Wa amma luqubi Arafah fadhkur bima tara fi min izdamil khalq wa irtifa'i aswatihim wa ikhtilafi lughatihim mawqif al-qiyamah. Begitu juga tatkala seorang atau jamaah haji itu berada di wukuf di Arafah, maka hadirkanlah dalam dirinya bahwasanya dia kelak nanti akan berada di padang Arafah, di padang di apa namanya di padang mahsyar nanti. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu juga tatkala dia berada di padang Arafah, semua manusia berkumpul dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam jenis manusia, ya begitu manusia begitu banyak sekali, ya tentu pada saat itu manusia sangat membutuhkan sekali bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia ketika itu banyak-banyak berdoa kepada Allah, khususnya ketika mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Fa idza ramaital jimar faqsud bidzalika al-inqiyadul amr. Apabila kalian melakukan lontar jumrah, ya, melontar jumrah, maka hendaklah dari melontar jumrah itu engkau menjadikan sebagai bentuk ketaatan kalian engkau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idhar rizqi wal ubudiyah, dan menampakkan kehambaan kita dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujarrad al-imtisal min ghairi hadzin nar, yaitu hanya sekedar kita menjalankan perintah Allah, bukan bertujuan-tujuan yang lainnya. Wa ammal Madinah fa idza lahat laka fadzakar annaha al-balda allati ikhtaraha Allah ta'ala. Ya, apabila kita sudah sampai ke kota Madinah juga, menziarahi kota Madinah, maka hendaklah kita mengingat bahwasanya kota Madinah adalah kota yang dipilih oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah Madinah sebagai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa masil fi nafsika mawadi al-aqdami Rasulullah inda tarajji fiha. Ya, hendaklah engkau, ya artinya ketika ya ketika engkau berada di kota Madinah, hendaklah engkau menyadari bahwasanya engkau itu sebagaimana Nabi, ya telah melewati kota Madinah ini, ya, maka hendaklah engkau apa namanya jadilah orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang tenang ketika engkau berada di kota Madinah. Karena apa? Karena engkau telah melewati tapak-tapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika engkau berada di kota Madinah. Fa idza qasadta ziyaratahu fahdir qalbaka li taqdimihi. Ya, jika engkau apa namanya? Jika engkau ingin menziarahi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah hadirkan hatimu untuk menggabungkan Rasulullah SAW, untuk punya wibawa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi kita harus menghadirkan tentang keagungan Nabi, tentang ketinggian Nabi di hadapan Allah. Ya, lalu kita memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ya, kita memberikan salam kepada Rasulullah SAW tatkala kita menziarahi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, begitu juga kita memberikan salam kepada Abu Bakar, kepada Umar juga, karena kuburan mereka ini berdekatan semuanya. Dan salam kita kepada Nabi itu, maka Allah SWT akan sampaikan kepada Nabi, lalu Allah pun memberikan mengembalikan ruh Nabi, lalu Nabi bisa menjawab dengan ruhnya tersebut salam-salam kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuna an ummati assalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang apa namanya yang berada di bumi ini, yang menyampaikan salam umatku kepada aku. Ya, ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma min ahadin yusallim alayya illa radallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidaklah seorang dari kaum muslimin yang berikan salam kepada aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku kepada aku, lalu saya menjawab salamnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh yang dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Ikhwatul Islam, jazakumullah. Demikianlah terkait tentang rahasia-rahasia haji, adab-adab tatkala kita melaksanakan ibadah haji, dan termasuk juga ibadah umroh di dalamnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya.
ya. Sebelum saya mengakhiri, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tentang masalah adab-adab dalam pelaksanaan ibadah haji atau rahasia-rahasianya tentang manasik-manasik haji, ya. Jadi sekali lagi ya, manasik-manasik haji yang sudah saya jelaskan tadi yang dalam kitab ini itu bukan cuma sekedar formalitas belaka ya. Ada namanya sa'i, ada namanya ihram, memakai baju ihram, ada namanya tawaf. Itu semuanya ada rahasia-rahasianya sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam kitab ini. Semuanya ada rahasianya ya. Ya, artinya ada makna-maknanya. Ya, kenapa ada tawaf, kenapa adanya wukuf di Arafah, kenapa adanya merontol jumroh, itu semuanya ada rahasia-rahasia yang sebagaimana saya jelaskan tadi, ya. Ada namanya adab-adabnya, kenapa begitu dan begitu dan begitu, ya. Ikhwat Islam. Intinya adalah semuanya itu memberikan kepada kita satu pelajaran yang berharga, bahwasanya kelak kita juga akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Makanya hari akhirat kelak itu ada namanya hari pengumpulan seperti tatkala jamaah haji berada di Arafah, ya. Ada di situ nanti ada namanya melintas jembatan sebagaimana kita melakukan sa'i dan umroh, melakukan sa'i itu, ya. Kenapa kita melakukan tawaf dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya itu merupakan gambar-gambaran miniatur kelak kita di hari akhirat juga akan mirip-mirip seperti begitu keadaannya, ya. Ya, ini sudah ada pertanyaan ini masuk. Iya, bagaimana hukum Ustaz baca bersanji sebelum ke tanah suci ya haji? Ya, sekali lagi ya, barasanji ini sekali lagi belum belum pernah Nabi melakukannya. Nabi belum pernah atau tidak melakukannya, begitu juga para sahabatnya, generasi-generasi terdahulu yang terbaik, 3 generasi yang terbaik, para sahabatnya, para tabiinnya dan atbaut tabiinnya itu para imam itu tidak pernah mencontohkan adanya barasanji itu, ya, termasuk dalam ketika mau melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi kalau kita menganggap itu barasanji itu satu keharusan atau satu keutamaan, maka ini kita melakukan satu ibadah yang tidak ada contohnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi sekali lagi jangan menjadikan sesuatu itu yang sesuatu yang kita anggap itu harus atau dia lebih utama, kalau tidak dilakukan barasanji maka tidak utama hajinya, atau misalnya ada apa-apanya nanti ibadah hajinya, maka ini perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi sekali lagi sebaiknya, saya katakan sebaiknya, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang jangan sampai kita menganggap itu adalah perkara-perkara yang mesti dilakukan atau yang utama untuk dilakukan. Karena apa? Karena ibadah itu harus ada contohnya. Tidak boleh kita melakukan satu ibadah yang tidak ada contohnya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, "Man amila amalan salihan, ya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat kami, ya, maka amalannya tertolak. Ya, jadi sekali lagi kita harus posisikan dulu itu barasanji itu apa? Apakah dia masuk ibadah atau tidak? Ya, kalau dia masuk dalam ibadah maka jangan jangan dilakukan. Karena itu tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya, bahkan para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan 4 imam itu, Abu Hanifah, tidak ada yang melakukan demikian adanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang bertanya kan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami.
Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Dan kami juga ucapkan kepada para donatur yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi para donatur. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah ini ada rekamannya, kami akan kirimkan rekamannya nanti. Silakan untuk di-share ke rekaman ini sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah sebentar malam jam 9 sampai jam 10 malam insya Allah ada kajian kami, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Yang punya kesempatan silakan bergabung pada kajian tafsir sebentar malam. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.